Bab 1041. Mayat misterius. Waktu tidak banyak, Erikin juga tidak bisa memikirkannya. Sambil menghancurkan kartu teleportasi, dia memasukkan mayat pemuda itu ke ruang penyimpanan. Ketika pemuda itu menghilang, sebuah medali giok keluar dari sampingnya. Ada tulisan besar kata "Tuo" di atasnya. Sebelum Erikin hendak menghilang, dia mengambil medali giok ini di tangannya. Di bawah tatapan mata gugup semua orang, sosok Erikin muncul di luar formasi. Dan melihat Erikin, semua penonton sedikit terdiam. Sudah bertahun-tahun, tidak banyak orang yang bisa mengambil harta inti Kaisar Iblis di wilayah rahasia. Erikin tidak hanya dapat melakukannya, tapi juga hanya menggunakan setengah waktu. Aku ingin menarik kembali perkataan sebelumnya, Tuan Qin, mengagumkan. Sesepuh penjaga formasi juga menghela nafas dan menyatukan kedua tangannya dengan penuh emosional. Dirinya telah meremehkan Erikin. Bocah ini benar-benar gila. Kaisar Iblis Joeri juga tersenyum pahit menggelengkan kepalanya. Erikin meninggalkan wilayah rahasia di detik terakhir dan hampir tewas di dalamnya. Tapi bocah kamu ini, mempraktekkan transisi alam semesta sampai tahap ini, bagaimana melakukannya? Kaisar Iblis Joeri memikirkan hal ini, sedikit gelisah, hatinya merasa frustasi. Dirinya saat itu, harus berlatih selama beberapa tahun, membuat kondisi kota kekaisaran sangat tidak nyaman, dan akhirnya tetap mengandalkan monster luar angkasa yang dia peroleh secara tidak sengaja, baru kemudian benar-benar menguasai teknik ini. Dan Erikin jelek dan lemah, mampu mencapai sampai tahap saat ini dalam waktu kurang dari sebulan berkultivasi. Hal ini membuatnya cukup kagum dan juga sedikit kesal. Bocah ini berlatih dengan sangat cepat, dan bahkan sengaja menunjukkannya di hadapannya. Bukankah sedang mempermalukan kaisar jenius sepertiku? Melihat perubahan raut wajah Kaisar Iblis Joeri, seolah-olah hendak memukul orang. Erikin juga tidak ragu-ragu, dan berkata dengan senyum palsu, ini hanya keberuntungan saja, tidak disangka satu kali akan berhasil. Aneh kalau aku mempercayaimu. Kaisar Iblis Joeri mendengus. Ngomong-ngomong, apa yang kamu dapatkan pada akhirnya? Di saat-saat terakhir, Erikin meninggalkan wilayah rahasia dalam sekejap, melalui tirai cahaya di luar, semua orang tidak ada yang bisa melihatnya dengan jelas. Ini mungkin berkaitan dengan keluarga Tuo. Erikin mengeluarkan mayat pemuda itu dan medali gioknya. Kaisar Iblis dan sesepuh penjaga formasi juga sedikit terkejut, bisa bertahan dengan begitu baik di badai pasir anti kuning, mereka juga sangat terkejut. Tapi orang ini, aku tidak memiliki kesan. Sesepuh penjaga formasi itu mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Hati Erikin tergerak sedikit, sesepuh penjaga formasi ini telah bertanggung jawab atas tempat ini selama 200 tahun lebih, tetapi belum pernah melihat orang ini. Mungkinkah dia masuk lebih awal? Suryan Tuo yang telah pergi sebelumnya dan belum terlalu jauh, dipanggil kembali. Dia bukan jenius senior dari keluarga Tuo kami. Suryan Tuo juga melihatnya beberapa kali, kemudian menggelengkan kepalanya. Tuan, terima kasih. Mengambil medali giok, wajah Suryan Tuo memerah dan matanya lembab, berulang kali mengucapkan terima kasih kepada Erikin dan hampir berlutut. Tindakan Erikin yang tidak sengaja ini tidak hanya menyelamatkan keluarga Tuo, tetapi juga memberi mereka harapan dalam pemulihan. Tapi mayat ini bukan orang keluargaku, aku tidak bisa membawanya pergi. Suryan Tuo melambaikan tangannya. Dia juga tahu, terhadap Erikin yang begitu sakti, pasti tidak akan menghindari apapun terhadap mayat misterius. Sebaliknya, orang ini bisa bertahan lama di wilayah rahasia, sangat berharga. Erikin dan Kaisar Iblis, dan sesepuh juga meninjaunya, dan tidak menemukan sesuatu yang aneh atau jejak identitas pemuda ini. Namun yang membuat Erikin cukup ngeri adalah, Kaisar Iblis mengatakan bahwa orang ini bukan klan Iblis.
Seorang kultivator biasa menyelinap ke dalam wilayah rahasia Kaisar Iblis ratusan tahun yang lalu, dan tubuhnya sangat kuat sehingga dia abadi selama ratusan tahun. Lalu bagaimana dia bisa mati di dalamnya? Kudengar hampir 300 tahun yang lalu terjadi insiden besar di wilayah rahasia Kaisar Iblis. Formasi ditutup selama 10 tahun. Tidak tahu apakah ada kaitannya dengan ini, sesepuh penjaga formasi berkata. Tapi Tuan, karena kamu yang mendapatkan benda ini, maka itu menjadi milikmu, jadi bawalah pergi. Meskipun sesepuh penjaga formasi cukup penasaran, tetapi dia juga tahu aturannya dan tidak memintanya. Erikin juga mengangguk, meletakkan mayat pemuda misterius itu di ruang penyimpanan. Dan Erikin diam-diam merasa sebuah perasaan, meskipun pemuda ini dilihat dari segala aspek adalah orang mati, dia selalu merasa bahwa orang ini masih bernafas. Jika memang demikian, pasti ada rahasia besar dalam diri orang ini. Namun, untuk mengungkap misteri ini, dengan kekuatannya saat ini, takutnya tidak dapat mengetahuinya dengan jelas, hanya bisa menunggu visi kultivasi berkembang di masa depan, lalu meninjaunya kembali. Semua orang mendapatkan harta rahasia dan kembali dengan selamat. Di saat setelah sesepuh penjaga formasi pamit pergi, mereka semua pergi dari sini. Pada saat yang sama, di kota Kekaisaran Iblis, di dalam bangunan gedung yang mewah, kepala rumah dari 8 keluarga dunia tersembunyi, dan 3 aliran, semua berkumpul di sini. Bangunan ini adalah tempat klan iblis mengadakan resepsi, dan di aula ini, pemimpin dari beberapa aliran keluarga besar berkumpul, tetapi suasananya cukup tertekan, terutama kepala rumah keluarga Zhang, raut wajahnya agak jelek. Di tengah aula utama, ada tempat tidur batu giok spiritual. Julio Zhang baring di atasnya, matanya tertutup rapat dan napasnya tidak stabil. Sekujur tubuhnya juga penuh luka. Erikin menghilang, dan muncul pula Eriko Si. Kepala rumah keluarga Zhang melihat penampilan putranya, marah hingga menepuk telapak tangannya ke kursi. Kepala rumah keluarga Zhang, tenanglah, Julio telah menjalani perawatan, tubuhnya sudah membaik, tetapi bentar lagi akan mengadakan pertemuan liga, takutnya dia mungkin tidak bisa berpartisipasi. Seorang sesepuh sekte Wendao memeriksa luka Julio Zhang, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini akan merepotkan." Kepala rumah keluarga Dong mengerutkan kening, berkata, "Sekte Wendao kali ini memang tidak mengutus 2 putra suci pertama, dan Julio Zhang terluka parah lagi. Jika ketinggalan pertarungan dengan klan iblis, beberapa keluarga dari kita akan mengalami banyak kerugian." Kepala rumah keluarga Dong, maksudmu apa? Kepala rumah keluarga Zhang mendengus, Julio pergi menguji kekuatan jenius klan iblis, itu juga persetujuan dari kalian. Sekarang sesuatu telah terjadi, dan semuanya menyalahkan aku. Maksudku bukan begitu, tapi Julio Zhang ternyata kalah dari seorang klan iblis. Mungkinkah dia tidak cukup berlatih akhir-akhir ini? Jika tidak, mengapa lukanya begitu serius? Kepala rumah keluarga Dong mencibir. Jika menurutmu Mason Dong lebih kuat, biarkan dia yang menyambut tantangan itu lagi. Kepala rumah keluarga Zhang mendengus. Melihat kedua keluarga bertengkar hebat, keluarga Feng dan keluarga Chao terdiam, tidak mau campur tangan. Baiklah, semuanya, meskipun Julio Zhang terluka, memenangkan klan iblis adalah hal yang pasti. Mengapa berdebat tentang ini hingga wajah memerah dan leher kasar? Kepala rumah keluarga Yan menyeringai saat ini dan berkata, "Apa yang terjadi setelah menang? Bagaimana membagi keuntungan yang diperoleh dari klan iblis?" Kepala rumah keluarga Dong mengerutkan kening. "Kami beberapa keluarga ini telah meninggalkan keluarga sekte lainnya, hanya untuk masalah ini." Kepala rumah Yan tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, Julio juga terluka karena aliansi, bagiannya tidak boleh dikurangi. Adapun yang mendapatkan banyak, kita bertiga keluarga akan mendapatkan yang terbanyak,
sisanya akan diberikan kepada kepala sekte Wendao. Bagaimana? Kepala rumah keluarga Dong mendengus, tapi tidak membantahnya. Kepala rumah keluarga Feng dan kepala rumah keluarga Chao tetap diam. Meskipun kali ini mereka masih diundang ke pertemuan kecil ini, tetapi karena kekuatan Wurto Feng dan Handi Chao tidak begitu hebat, mereka sama sekali tidak mendapat bagian untuk bersuara. Dan kali ini tidak mengurangi keuntungannya, sudah bisa dianggap bagus. Dengan penindasan yang terus-menerus dari sekte Wendao dan keluarga Dong, seperti sekte pedang kota Lingnan dan keluarga Zhu, keluarga Yi, bahkan tidak bisa mempertahankan bagian mereka yang sebelumnya. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.